sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim fi kitabih Takmilah Jublatul Hadits fi fiqh al-mawarith nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidis salihin fi darin amin. Ila qal berbicara masalah al-wala, termasuk daripada sebab mendapatkan warisan adalah al-wala. Selain daripada nasab dan pernikahan, salah satu sebab lagi yaitu al-wala. Ni'matul mu'tik, ni'matul mu'tik ala raqiqihi bil 'idki. Seorang yang memerdekakan budak, dia akan mendapatkan keuntungan memiliki hak di dalam perwarisan budak yang pernah dimerdekakan apabila budak tersebut tidak memiliki ahlul furud atau asabah daripada nasab. Apabila ada sisa daripada harta yang telah dibagikan kepada ahlul furud, atau kalau seandainya tidak ada sama sekali ahlul furud, maka harta itu semuanya dikembalikan dan dibagikan kepada al-mu'tik atau seseorang yang pernah memerdekakannya. Kemudian di sini aqsamul wala, macam-macam al-wala. Al-wala darbani, al-wala ada dua macam, yaitu wala mubasyarah wa wala injirar. Wala mubasyarah adalah wala secara langsung, saya merdekakan engkau. Adapun wala injirar adalah wala yang dimiliki oleh orang yang tidak bersangkut paut secara langsung kepada budak yang meninggal tersebut. Secara gampang, al-wala ada al-mubasyarah, ada al-injirar. Al-mubasyarah, contoh, Zaid punya budak namanya Amr. Kemudian Amr ini meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, atau ada ahli waris ahlul furud namun tidak sampai habis hartanya, maka sisa atau harta kesemuanya itu diberikan kepada Zaid al-mu'tik yang pernah memerdekakan Amr. Namanya wala mubasyarah. Adapun wala injirar, wala injirar ini malam yamassahu riq, tidak bersentuhan langsung dengan perbudakan, tapi memerdekakan orang yang pernah memerdekakan budak. Contoh, Zaid memerdekakan Amr. Kemudian Amr pernah memerdekakan Bakar. Bakar meninggal dunia. Kemudian ternyata Amr juga sudah meninggal sebelumnya. Amr meninggal dunia dimiliki oleh Zaid. Ternyata dulu Amr pernah memerdekakan budak namanya Bakar. Baru otomatis Amr ini nggak punya siapa-siapa. Amr ini nggak punya siapa. Sehingga ketika Bakar meninggal dunia harusnya dimiliki oleh Amr. Ternyata Amr nggak punya siapa-siapa dan Amr adalah seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh si Zaid. Maka Zaid berhak mewarisi daripada si Bakar tersebut. Ada namanya wala injirar. Zaid tidak merdekakan Bakar, tapi Zaid memerdekakan orang yang memerdekakan Bakar. Ada namanya wala al-injirar. Injirar itu menarik, mengikut sertakan, punya hubungan meskipun tidak secara langsung. LDR. Paham ya? LDR. Kalau ini secara langsung, jarak dekat, ini jarak jauh.
kasihan. Walal mubasyarah, apa itu walal mubasyarah? Lihatin sini saudara-saudara. Walal mubasyarah huwa alladhi yathbutu ala man massahu ar-riq, yaitu wala yang tetap atas orang yang pernah tersentuh olehnya perbudakan. Wa huwa man waqa'a alaihi al-'itqu, yaitu orang yang memiliki pembebasan atas budak tersebut. Seperti Amr, dia budak, kemudian dimerdekakan oleh Zaid. Zaid ini macam-macam. Bisa jadi dia adalah sayyidnya, bisa jadi bukan sayyidnya, orang lain. Saya merdekakan budak itu, ntar Anda bayar. Sama. Ya, Zaid, masalah nih, si Amr nih. Amr sama Zaid ternyata dulu kan budak nih ternyata. Masalah Zaid bilang kepada Amr, budak lu merdekain. Ya, merdeka lu, budak lu merdekain, Ane yang bayar. Sama, itu mendapatkan maka si Amr merdekakan. Tapi perintah siapa? Si Zaid. Maka Zaid termasuk orang yang memerdekakan budak mubasyarah. Begitu. Meskipun yang merdekakan adalah si Amr, tapi yang memerintahkan siapa? Yang punya hak siapa? Yang memerintahkan tersebut. Jadi tidak harus pemiliknya secara langsung dijual dulu baru dimerdekain, enggak juga. Dia datang kepada pemilik budak, itu budak merdekain, Anda yang bayar. Begitu. Anda mau berapa? Jadi Anda merdekain, tapi dengan syarat Anda bayar ke Anda sekian. Oke, enggak apa-apa, dia merdeka. Atau dibeli dulu. Ini budak Anda beli. Berapa nih harganya? 100 juta dibeli. Setelah dibeli, dimerdekain, sama aja. Kali di situ bil qauli, baik itu dengan ucapan au il fi'li atau pekerjaan, suatu sifat. Faman a'taqa 'abdan, barang siapa yang memerdekakan budak secara langsung, au amatan atau seorang amah. Abad budak laki-laki, amah budak perempuan. Budak laki-laki ada budak perempuan. Makanya orang Sunda budak banyak banget. Barudak. Budak. Kesian dipanggil budak. Perintah sono, perintah sini, nggak dikasih apa-apa. Kalau orang Jawa tole. Tole. Lele. Tole. Sebenarnya nggak bagus itu tole. Harusnya soleh aja. Toleh itu dari kata nggak bagus. Toleh. Karena dia bilang kepada orang yang bandel, anak yang bandel namanya toleh. Toleh loh. Ya toleh dari kata bahasa Arab. Toleh. Ya beneran. Harusnya manggilnya apa? Soleh. Soleh. Orang anak soleh kan tadi. Karena panggilan itu adalah suatu doa. Tong dari apa itu? Tong itu. Contong ya. Tong. Faman ataqa 'abdan aw matan munajjazan, secara langsung, ai munajjaz itu bighairi ta'liq, tanpa adanya ta'liq, au mu'allaqan bi sifatin, atau dita'liqkan dengan suatu sifat, au dabbarahu, atau mentadbirkan. Apa itu mudabbar? Mudabbar itu ada seorang sayyid bilang kepada budaknya, budak, kalau saya mati, ente merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Kalau mu'allaqan bi sifatin, ya ntar kalau ente punya anak laki-laki atau anak perempuan, ente merdeka karena saking senangnya.
Tetapi mu'alaqan bisifah. Dabbarahu mentadbirkan tadi. Kalau saya meninggal dunia, ente merdeka ya, begitu. Udah ente gak usah jadi budak lagi udah. Kalau ente mati, ente mati juga. Ente merdeka dah. Begitu maksudnya. Awis tauladaha, atau menjadikan amat mustauladah. Apa itu amat mustauladah? Seorang budak perempuan yang mendapatkan anak dari sayyidnya. Namanya amat mustauladah, yang memiliki anak dari sayyid. Ada budak yang memiliki anak dari sayyid, budak yang tidak memiliki anak dari sayyid, ada juga budak yang memiliki anak dari orang lain. Kalau perempuan, sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, perempuan budak apabila dimiliki oleh sayyid, maka fi hukmi zaujiyah, hukumnya seperti seorang istri, boleh digauli halal. Au ma malakat aimanukum, sehingga di dalam perkara yang menghalalkan kemaluan perempuan untuk dinikmati ada dua. Yang pertama adanya pernikahan, yang kedua adanya milkul yamin atau perbudakan, menjadi budak. Dan milkul yamin lebih luas daripada pernikahan. Kalau nikah hanya sampai 4. Tapi kalau milkul yamin, ya sebanyak-banyaknya. Lu punya 1000 lah ambil. Ya, begitu. Banyak-banyaknya. Kalau seorang laki-laki sayyid memiliki seorang budak perempuan, maka hukumnya seperti istri. Tapi kalau seorang perempuan memiliki budak laki-laki, maka hukumnya seperti mahram. Gak boleh seorang perempuan sayyidah kemudian zina sama berhubungan sama budaknya. Ada haram, zina hukumnya. Kalau seorang laki-laki sayyid dengan dengan budaknya perempuan, halal. Halal. Jadi nggak enak dong di perempuan, enak di laki. Memang begitu hukumnya. Ketentuan Allah seperti itu. Ketentuan Allah seperti itu. Nah, kalau seandainya seorang jadi budak perempuan, misalnya budak perempuan, imma dinikahkan sama orang lain, mau dinikahkan sama orang merdeka atau sama-sama budak, nggak menjadi masalah. Namun seorang merdeka tidak dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang budak. Kenapa? Karena anaknya hukumnya seperti umi. Uminya apa nih? Budak. Anaknya yang terlahir semuanya budak, meskipun bapaknya merdeka. Maka anaknya semuanya milik sayyid. Dijual boleh. Kalau lo mau anak ini lo beli sama gue, begitu. Atau kalau enggak ya karena jual kepada orang lain. Sehingga tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan untuk menikah dengan seorang perempuan budak, karena memang menghilangkannya nasab. Karena dia budak nantinya terlahir dari seorang perempuan yang budak. Ada juga perempuan yang tidak diapa-apakan, wala dinikahkan dengan orang lain, wala diapa-apain dengan sayyidnya, suruh kerja aja. Ada namanya amah secara utuh. Ada juga seorang perempuan yang mendapatkan anak dari sayyid, atau seorang perempuan hubungan sama sayyidnya tapi nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Mau pakai trik apalah, yang penting nggak punya anak lah. Begitu. Ada juga seorang perempuan, seorang amah punya anak dari sayyidnya. Ya. Seorang sayyid punya anak dari budaknya. Anaknya anak siapa? Anak sayyid. Merdeka, ya merdeka. Kenapa bukan menjadi budak? Bukanlah. Kan dia anak gue. Anak pemilik dari perempuan ini. Sehingga nasabnya kepada sayyid. Kalau perempuan ini nikah dengan orang lain, maka ini anak nasabnya ke perempuan. Milik siapa ini? Sayyidnya. Begitu. Tapi kalau ini mendapatkan anak dari sayyidnya secara langsung, maka anaknya tersebut bin sayyidnya ini. Begitu. Bin fulan.
merdeka. Nah, perempuan ini yang sudah punya anak dari sayyidnya namanya amah mustauladah. Perempuan yang memiliki anak dari sayyidnya. Ini perempuan menjadi merdeka apabila sayyidnya meninggal dunia. Ya, sayyidnya meninggal dunia dengan sendirinya. Kalau seandainya setelah dia punya anak, yaudah ente merdeka, itu beda lagi tuh, udah pasti. Tapi ini kalau seandainya nggak dimerdekakan, maka perempuan ini akan merdeka secara otomatis setelah sayyidnya meninggal dunia. Menjadi uminya ini nasab, begitu bernasab. Sehingga dalam hadis termasuk daripada min asyaratis saah, tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan daripada sayyidnya. Karena ini nanti menggantikan posisi orang tuanya. Rabbataha, sayyid, budak melahirkan sayyid. Tapi apakah uminya ini menjadi budaknya dia? Enggak, merdeka uminya. Udah merdeka. Nah, namanya awistawaladah, atau menjadikan perempuan ini menjadi amat mustawaladah. Awil tamasa min malikin, atau minta kepada si malik, kepada pemilik atau sayyidnya, itqa abdihi, untuk memerdekakan budaknya, ala malin fajabahu. Ya, fulan, ya, merdekakan budak ini. Ya, ntar dibayar. Siap, dimerdekakan. Kemudian dibayar. Maka yang memiliki wala bukan sayyidnya, tapi yang meminta. Paham? Paham ya? Jadi ketika ini ada orang minta kepada sayyid, ini sayyid, ya, ini aneh kasihan ya sama budak ini nih. Udah, ente merdekakan dia. Sekarang dibayar. Kemudian dimerdekakan, ente hur liwajhillah. Nanti yang mendapatkan wala bukan dia, bukan sayyid, tapi orang manil tamasa min malikin, orang yang meminta kepada malik untuk memerdekakan budak tersebut. Nah, aneh bilang kepada sayyid, sayyid, hidupnya merdekakan dia. Maka yang mendapatkan wala nanti bukan sayyid, tapi saya yang mendapatkan wala tersebut. Au malaka qaribahu fa'ataka alaih. Malaka qaribahu, memiliki kerabatnya. Fa'ataka alaih, maka menjadi merdeka dengan sebab milik tersebut. Gimana maksudnya? Lihat di sini. Lihat di sini. Aw malaka qaribahum fa'ataka alaih, maksudnya seorang ayah membeli budak, ternyata anaknya sendiri. Atau seorang anak ketika berjalan di pasar, melihat orang tuanya menjadi budak, dijual, kemudian dibeli. Baik ayah membeli kepada anaknya atau anak membeli ayahnya. Dengan pembelian, maka secara langsung menjadi merdeka. Karena tidak mungkin ayah memiliki budak anak memperbudakkan ayahnya sendiri, nggak mungkin. Maka secara hukum syar'i, ketika seorang ayah melihat anaknya dijual di pertokoan, ada di dalam satu tempat khusus itu ada pasar budak. Ya kan, ada pasar ikan, pasar baju, pasar sembako. Ini ada pasar budak. Bukan PSK, bukan. Pasar budak. Budaknya jual di jeretan. Budak perempuan dijeretin semuanya. Dijual, bener dijual. Enggak ada. Dijual. Berapa nih harganya nih? 1 juta, 2 juta, 100 juta. Beli 100 juta. Memiliki selama-lamanya. Bukan di tengah jalan. Yang di tengah jalan minta itu haram hukumnya. Haram. Di tengah jalan dihampiri, diajak di mobil, ada haram. Begitu. Tapi kalau budak dibeli ini, maka halal. Paham? Kecuali kalau di tengah jalan
dibawa pulang ke rumah orang tuanya, ya, minta sama orang tuanya dinikahin baru halal. Paham nggak? Budak namanya. Paham ini? Jadi melihat di pertokoan atau pasar budak tadi, ternyata orang tuanya sendiri, ini orang tua saya ini menjadi budak, ini anak saya menjadi budak, maka dibeli secara langsung. Ketika dia membeli, qabil tuh saya menerima atau saya ishtara itu saya beli ini, selesai, secara langsung dengan sendirinya merdeka. Tidak harus diucapkan anta hur li wajhillah, enggak ada, langsung menjadi merdeka. Nah, jadi enggak ada anak memperbudak orang tuanya memperbudak anaknya sendiri, enggak ada. Ya, langsung menjadi merdeka. Aw ataqa nasibahu min mushtarakin fasara al-'idku ila baqihi, atau dia memerdekakan bagian daripada budak tersebut. Kadang budak itu adalah budak muba'ad. Muba'ad itu setengah dibagi menjadi beberapa, terserah. Masalah satu orang milik 4 orang. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Satu perempuan dimiliki oleh seorang laki-laki 4. Ya, 1, 2, 3, 4 memiliki satu perempuan budak. Muba'ad ini punya seperempat. Maka boleh apa enggak? Boleh. Masalah dalam satu peperangan ternyata budaknya enggak cukup untuk semuanya, sehingga satu budak di 4 orang kan. Di 4 berarti boleh dong semuanya menggauli dia? Enggak boleh. Ya, karena perempuan. Kalau satu laki-laki bisa memiliki 4 perempuan, kalau satu perempuan nggak bisa memiliki 4 orang. Begitu. Kenapa nggak boleh? Karena nanti tidak ketahuan siapa yang nanam di situ, siapa yang bercocok tanam, anak siapa itu, nggak jelas. Tapi kalau satu orang dengan 4 perempuan, jelas nggak nasabnya? Jelas, ini bin fulan, jelas. Tapi kalau satu perempuan dengan 4 laki-laki, ini bin siapa tong? Bin ini bukan lu kali, lu salah nyalain. Nah, jelas, ya haram, makanya nggak boleh. Kalau seandainya ada satu budak perempuan milik 4 orang, boleh apa nggak? Boleh. Dimungkinkan, mungkin, tapi tidak diperbolehkan untuk menggauli. Hari ini di pertama, kedua, ketiga. Kalau mempekerjakan boleh. Setelah dia memiliki masalah, dimerdekakan. Yaudah, milikannya yang merdekain. Berarti dia milik seperempat. Milikannya saya merdekakan. Liwajhillah, liwajhillah. Berarti tinggal 3/4-nya. Apabila kalau dia memerdekakan miliknya dia seperempatnya, kalau dia punya duit, maka diharuskan untuk membayar kepada yang lainnya. Udah, punya ente berapa, ini harga budak berapa nih? 1 juta bagi 4 berarti 2 juta, 25. Kalau 100 juta 100 juta berarti satu orang 25. Punya ane yang merdekain masalah. Oke, berarti tinggal 3 lagi kan? Punya ente, ane bayarin. Berarti ini merdeka seutuhnya. Kalau seandainya nggak punya duit, ane punya ane aja ane merdekain, yaudah bagian ane merdekain. Berarti budak itu menjadi 3/4, yang seperempatnya dia merdeka. Kerja di sini sehari, kemudian yang 1 hari istirahat. Benar begitu, karena mau memiliki merdeka. Kalau memang seandainya yang pertama tadi punya duit, berarti dimerdekakan semua. Udah, ane bayar. Kalau memang nggak punya, ya masih budak secara muba'ad. Kalau memang bisa, yang lainnya pun memerdekakannya. Dimerdekain. Jadi punya anis nggak merdeka, punya anak merdeka. Nanti bagaimana? Siapa yang punya wala? Siapa yang punya
Kalau diberikan oleh satu orang, maka milik satu orang walaknya. Kalau dimerdekakan 4 orang, berarti punya 4 asobah. Nanti kalau seandainya meninggal dunia, dia kaya raya, nggak punya siapa-siapa, hartanya dibagi 4. Begitu. Paham kan? Ya, hartanya dibagi 4. Paham kan ya? Kalau seandainya 3 orang bagaimana? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau misalnya yang satu punya 2/3, yang satu punya 1/3, punya 2 orang doang misalnya. Ya udah, nanti kalau seandainya dia meninggal dunia punya harta banyak, setelah dimakan setelah dia kaya raya. Ketika meninggal dunia nggak punya siapa-siapa, maka yang pernah merdekakan menjadi mendapatkan warisan. Warisannya dibagi menjadi 3. 2/3 buat satu orang, 1/3 buat satu orang lah. Jadi sesuai berapa yang dimerdekakan daripada budak tersebut. Paham ini? Awa'ataqahu bi'iwadin, atau memerdekakan dengan iwad, dengan timbal balik. Antahur ala antakhdumani sanah. Kalau ente khidmah kepada saya setahun, ente akan merdeka. Begitu. Dengan imbalannya khidmah. Aw ishtara al-'abdu nafsahu min sayyidihi bi'iwadin halin, atau membeli secara langsung budak dari sayyidnya. Sayyid ini ane beli. Setelah dibeli, antahur liwajhillah, dimerdekakan sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah dibeli, kemudian dimerdekakan, antahur liwajhillah. Begitu. Termasuk daripada wala mubasyarah. Au katabahu, atau memukatabkan. Apa itu mukatab? Mukatab itu adalah seorang budak yang dijanjikan kemerdekaannya dengan syarat bisa melunasi hutang kepada sayyid. Gimana maksudnya hutang kepada sayyid? Ya fulan, budak, ente merdeka dengan syarat ente membayar kepada saya 100 juta. Ente bisa nebus 100 juta, ente merdeka. Berapa kali bayaran? 2 kali bayaran. Nah, itu namanya mukatab. Kalau yufa, mukatabah. Mukatabah banget. Sabar. Ada mukatab. Paham kan? Katab itu kan katab atau memukatabkan. Katab tadi contohnya. Ya, memberikan solusi kemerdekaan kepada orang lain, tapi tanpa cuma-cuma. Ya, kalau ente bisa bayar, ente merdeka. Kalau ente nggak mau bayar, ya nggak merdeka. Oke, siap, saya akan merdeka. Saya akan membayar misalnya. Berapa? 100 juta. Oke, siap. Setahun berapa kali? 2 kali. Setiap bayar berarti berapa? 500. Boleh, siap. 50 ya. 50 apa 50. Au kana bisababi wasiyatin, atau sebab wasiat. Kan ausa bi'idki 'abdihi fa'ataqahu al-warathah. Dia mewasiatkan dengan merdekanya budak. Maka seorang pewaris tadi ya memerdekakannya. Contoh, kalau saya meninggal, ya ente merdeka. Ya, itu namanya mudabar dia. Ya, kalau yang ini wasiat kepada anaknya. Nanti kalau ada yang meninggal, si budak itu merdekain. Berarti yang punya wala siapa? Bukan warasah, bukan. Tapi yang punya wala adalah yang ngomong, yang meninggal dunia. Hartanya buat anak-anaknya, warisannya. Jadi bukan satu orang, buat mereka semua. Berarti langsung merdeka. Jadi kalau dia bilang kepada anaknya, ya anakku, ntar kalau orang yang meninggal, anak itu berarti merdekakan untuk dia. Kemudian dimerdekain, ya, maka mendapatkan wala. Aw ataqahu fi nadrin atau kafaratin, atau memerdekakan menjadi kafarah nadar, atau kafarah dalam nadar.
Nadar sendiri atau kafarah. Nadar beda. Misalnya di nadar, saya bernadar kalau saya mendapatkan anak perempuan atau saya mendapatkan anak laki-laki, maka saya akan memberikan budak. Nadar. Kemudian dia punya anak laki-laki, memberikan budak, dapat wala juga. Au kafarah tentu dengan kafarah, sebab kafarah. Baik itu kafaratul yamin, kafaratul zihar, kafaratul ila, kafaratul jima' fi hari Ramadan, ya, semuanya itu termasuk daripada memerdekakan budak. Di tengah-tengah di siang Ramadan karena nikah. Udah lanjut. Kalau seandainya kafarah tuh, kafarah yamin disumpah, wallahi, demi Allah, ya, kalau seandainya begini, ya, ternyata dia tidak menjalankan sumpahnya, maka wajib kan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Ini kafaratul yamin. Ada kafaratul zihar. Kafaratul zihar itu kafarah diperuntukkan seorang suami kepada istrinya mengatakan anta kadhari ummi, anti kadhari ummi, atau kafaratul ila. Kafaratul ila itu apa? Kafaratul ila itu disumpah ya, tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Ya, itu termasuk ila. Wajib kalau seandainya dia menggauli di waktu tersebut, ada namanya kafarah ila. Kemudian ada namanya kafaratul jima yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan ketika menikah di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban. Masih tegangan kuat. Ya, dia merasa nggak apa-apa, kuat aneh. Ya, syaitan lebih jahat. Ya, nggak puasa dulu. Itu mendingan. Kafaratul jima. Kafaratul jima wajib termasuk daripada kafaratul jima itu adalah memberikan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ada kafaratul jima. Di siang Ramadan dia melakukan hubungan suami istri dengan puasa yang sempurna, belum dibatalkan. Kalau dibatalkan hukumnya haram, dia batalin sholat tanpa sebab, hukumnya haram. Tapi kalau membatalinya dengan hubungan langsung secara langsung, ada lebih dahsyat. Ya, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan budak nih. Ketika memberikan budak, maka dia pun termasuk daripada orang yang memerdekakan, mendapatkan wala. Atau bisyarti alla wala alaihi, atau yaudah anda merdekain tapi dengan syarat tanpa ada wala, nggak apa-apa. Hatta disyaratkan, anda nggak mau walanya. Ya, anda gak mau wala, tetap mendapatkan wala. Ya, sebagaimana terjadi kisahnya Barirah. Barirah itu seorang budak, ceritanya panjang. Dia yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah. Ini Barirah. Ini kisahnya panjang tuh Barirah tuh. Di sisi lain satu kisah cintanya beliau, ya, ada kisah cinta. Ada lagi satu lagi ketika dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi Barirah itu seorang perempuan budak nikah sama seorang laki-laki sahabat, nikah. Kemudian suaminya ini menurut Barirah nggak ganteng, hitam, karena bekas budak juga. Ya, begitu. Sehingga Barirah ini minta cerai karena nggak suka, ya. Sehingga Barirah minta cerai. Oke ya, dicerai. Setelah dicerai selesai, maka Barirah nikah lagi, agak gantengan dikit, gantengan. Tapi ada permasalahan. Apa permasalahannya? Nah, tadi yang pertama dia talak 3 tuh. Talak 3 udah. Nikah lagi dengan seorang laki-laki lain. Ganteng, cakep. Tapi masalahnya loyo.
loyo. Begitu. Loyoan nih. Kalau yang tadi hitam nggak apa-apa, kuat. Kalau yang ini ganteng tapi loyo. Waduh. Barirah mengadu kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Bolehkah saya ini kembali kepada suami saya yang pertama? Karena dia talak 3. Kata Rasulullah, nggak boleh Barirah. Ya, sampai ente merasakan mencicipi madu dari seorang suami ente mencicipi kenikmatan yang kau miliki. Tapi ini nggak bisa karena nggak kuat, nggak mampu untuk hubungan seperti itu. Terus bagaimana? Ya udah lo nikmatin. Paham nggak? Dia menginginkan sesuatu yang dianggapnya lebih menyenangkan, ternyata mendapatkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Jadi nikmatin apa yang kita miliki. Ya, begitu. Jangan, kalau bisa jangan membuang, tapi tambahlah. Jangan dibuang tapi ditambah. Paham? Jangan dibuang. Kalau dibuang nanti mendapatkan seperti itu susah. Begitu. Tapi kalau menambahkan sesuatu, ya masih memiliki dan ini memiliki. Ada kisah Barirah ceritanya panjang. Nah, kisah yang kedua, ini kan tadi kan percintaan Barirah ya. Jadi jangan lihat yufa hitamnya. Jangan lihat yufa hitamnya. Yang penting khasiatnya. Daripada ya ganteng tapi loyo. Perempuan pilih yang mana? Pilih yang jelek yang kuat katanya. Sehingga mau balik lagi ke suami yang pertama nggak bisa, kata Rasulullah. Nggak bisa ke Barirah. Ya, sehingga untuk mendapatkan kesempurnaan dulu baru selesai. Insya Allah dalam pertemuan datang akan kita lanjutkan lagi. Ya terakhirnya udah ya. Hatta au bisyarti alla wala alaih, atau dia mensyaratkan tidak ada wala sama sekali, sebagaimana kisah daripada Sayyidatuna Aisyah dengan Barirah tersebut tetap mendapatkan wala, ya. Mendapatkan wala meskipun disyaratkan udah nggak ada wala sama sekali, tetap mendapatkan wala. Insyaallah dalam pertemuan kali kita lanjutkan. Wallahu a'lam.